Adik-adik sekalian, pemirsa Roja TV di seluruh Nusantara. Sesaat lagi, adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Dengan sajian acara-acara menarik, tafakur dan tadabur. Info sains dan teknologi. Salam sapa anak negeri. Baba, bahasa Arab buat anak. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Kak Ari. Ngajak-ajak nih. Udah nongkrong aja di sini nih. Iya, ini ngambil makanan kesukaan Kak Ari nih Kak Ari. Wah, boleh tuh. Ngomong-ngomong soal makanan, Iya Kak Ari. kayaknya ini bagus juga nih buat ide tema tips hari ini nih. Betul sekali Kak Ari. Nah, tapi kita sapa dulu yuk adik-adik yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa kembali bersama Kak Ari tentunya. Dan juga Kak Erik di acara Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Wah, Mas Ari, akhirnya kita ketemu juga nih. Iya Kak Ari. Ngomong-ngomong, Kak Abu Lukman kemana nih? Nah, Kak Abu Lukman sepertinya sedang tadabbur dan tafakur Kak Ari. Jalan-jalan terus ya dia ya. Iya. Ya udah deh, Kak Abu Lukman lagi jalan-jalan. Berarti kita berdua nih akan membawakan acara Roja Ceria kali ini ya. Betul, menemani adik-adik di Roja Ceria kali ini. Iya. Dan adik-adik ngomong-ngomong nih, Mas Ari tadi kan lagi nyemil. Wah, jajanan kelihatannya ini Kak Ari. Iya, di warung ini nih. Iya. Kita kasih tips yuk buat adik-adik. Ya, bagus. Tips memilih jajanan yang sehat dan aman buat adik-adik di rumah ya. Betul Kak adik-adik. Ya. Dan kali ini Kak Ari akan juga menyebutkan beberapa segmen yang akan kita lewati. Kak Oh Ari. iya Kak Ari, betul. Ada apa aja nih? Nah, Kak Ari kasih sebutkan dulu acaranya segmen pertama apa Kak Ari? Segmen pertama ada Baba, ada juga Info Sains dan Teknologi bersama Mas Ari tentunya. Dan Mr. Sains ya. Kak Ari juga punya segmen, ada Safari, kemudian ada Masazi, Makanan sehat, penuh gizi. ada juga Tafakur dan Tadabur bersama Kak Abu Nah, Lukman. ini dia nih, jangan-jangan Kak Abu Lukman sedang bertafakur ya. Betul. Iya. Mas Ari, Ya. kalau gitu kita ajak adik-adik dulu nih menyaksikan segmen yang satu ini nih adik-adik. Iya, adik-adik. Ada Baba, bahasa Arab buat anak. Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, bahasa Arab buat anak. Teman-teman, di sesi kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab mengenai rumah kita bagian keempat. Siap-siap ya. Mighrafatun, gayung. Mighrafatun, gayung. Mighrafatun, gayung. Dalun, ember. Dalun, ember. Dalun, ember. Maun, air. Maun, air. Maun, air. Hanafiyatun, keran air. Hanafiyatun, keran air. Hanafiyatun, keran air. Sabun, sabun. Sabun, sabun. Sabun, sabun. Shampoo, sampo. Shampoo, sampo. Shampoo, sampo. Majunul asnan, pasta gigi. Majunul asnan, pasta gigi. Majunul asnan, pasta gigi. Fursyatul asnan, sikat gigi. Fursyatul asnan, sikat gigi. Fursyatul asnan, sikat gigi.
Minsyafatun. Handuk. Minsyafatun. Handuk. Minsyafatun. Handuk. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Mighrafatun. Gayung. Mighrafatun. Gayung. Mighrafatun. Gayung. Dalun. Ember. Dalun. Ember. Dalun. Ember. Maun. Air. Maun. Air. Maun. Air. Hanafiyatun. Keran air. Hanafiyatun. Keran air. Hanafiyatun. Keran air. Sabun. 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 Syambu. Sampo. Syambu. Sampo. Syambu. Sampo. Majunul asnan. Pasta gigi. Majunul asnan. Pasta gigi. Majunul asnan. Pasta gigi. Fursyatul asnan. Sikat gigi. Fursyatul asnan. Sikat gigi. Fursyatul asnan. Sikat gigi. Minsyafatun. Handuk. Minsyafatun. Handuk. Minsyafatun. Handuk. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba Bahasa Arab buat anak. Syukron. Ilal liqa. Doa meminta hujan. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, adik-adik, seperti yang telah kita janjikan tadi di awal, kita akan memberikan tips nih buat adik-adik di rumah, yaitu memilih jajanan yang sehat dan aman, ya Kak Ria? Betul Kak Erik. Tentunya makanan di rumah juga di sekolah. Iya. Adik-adik kan suka jajan di sekolah juga Kak Erik. Betul Mas Ari. Dan ternyata nih Kak Ari nih, menurut informasi, sebanyak 99% anak-anak sekolah ini memilih jajanan di sekolah kebanyakannya. Begitu. Dan Iya. menurut informasi, Iya. 40 hingga 44% jajanan yang tidak sehat itu mengandung obat-obatan yang terlarang. Berbahaya banget tuh. Berbahaya bagi adik-adik. Iya. Nah, kita kasih tips aja nih. Baik. Yang pertama, nih adik-adik, pilih tempat jajanan yang bersih atau warung yang bersih. Iya. Yang terhindar dari hinggapan lalat-lalat dan sampah-sampah. Nah, gitu Kak Erik. Kemudian, agar makanan tersebut higienis. Betul Kak Ari. Iya. Dan adik-adik juga harus hati-hati nih di dalam memilih makanan yang memiliki warna yang sangat mencolok nih adik-adik. Ya. sekali. Dan itu warna itu ternyata Kak Ari harus diwaspadai karena bisa saja itu mengandung zat pewarna yang tidak cocok
untuk dikonsumsi untuk kita karena itu pewarna industri atau pewarna tekstil. Subhanallah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sangat berbahaya sekali buat Sangat adik-adik berbahaya ya, sekali. Kak. Nah, makanya adik-adik harus selektif nih dalam memilih jajanan di sekolah. Dan harus nurut sama umi atau abinya nih kalau ngasih nasihat. Jangan sampai adik-adik jajan sembarangan. Ya. Nah, Kak Erik, sebelum kita lanjut tips yang berikutnya, Masih banyak kan nih? masih banyak tentunya Kak Erik. Ya. Nah, kita ajak adik-adik yuk Ayo. untuk mengikuti segmen yang kedua. Info Sains dan Teknologi bersama Kak Ari dan Mr. Sains. Yuk. Info Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Jumpa kembali bersama Kak Ari di Info Sains dan Teknologi. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk bereksperimen dengan tanda panah yang berubah. Tentunya dengan eksperimen yang mudah, murah, dan menyenangkan. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adik-adik di antaranya adalah gelas, juga air secukupnya, dan juga tempat minum untuk menaruh tanda panah yang berikut ini. Nah, setelah itu, langkah yang pertama Kak Ari akan menempelkan tanda panah yang Kak Ari sudah buat dari selotip. Kemudian Kak Ari tempelkan ke dalam tempat minum di depan ya adik-adik. Setelah ditempelkan seperti ini, coba adik-adik amati. Tanda panah ini dari gelas yang masih kosong. Kak Ari akan coba masukkan adik-adik air ke dalam gelas yang masih kosong tersebut. Bismillah. Nah, coba amatin adik-adik. Apa yang terjadi dengan tanda panah tersebut? Apakah masih menghadap ke kanan atau berubah arah? Menarik bukan? Tanda panah ternyata berubah arah setelah Kak Ari masukkan air ke dalam gelas kosong tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jelas penjelasan mengenai hal tersebut, mengapa bisa terjadi, mari kita tanya Mr. Sain yang berikut ini. Anak panah yang berbalik. Adik-adik, gelas kaca tersebut bisa dikatakan transparan sehingga anak panah tetap menunjuk ke kiri sebelum air dimasukkan ke dalam gelas. Setelah air dimasukkan ke dalam gelas, maka gelas kaca tersebut akan bertindak seperti lensa cembung, yakni bagian tengah lebih tebal dari tepi, yang menghasilkan gambar yang terbalik bila dilihat pada jarak di luar titik fokusnya. Untuk gelas minum standar, jarak titik fokusnya cukup pendek adik-adik, sehingga percobaan ini mudah untuk ditiru. Selamat mencoba. Terima kasih Mr. Sain. Adik-adik, menarik bukan penjelasan dari Mr. Sain? Nah, adik-adik juga bisa mencoba di rumah eksperimen yang semacam ini. Dan kirimkan video adik-adik ke alamat berikut ini. Nah, kirimkan adik-adik percobaan dan eksperimen adik-adik ke alamat ini. Insya Allah Kak Ari akan tayangkan di Roja Ceria di Info Sains dan Teknologi. Jumpa kembali di episode yang berikutnya bersama Kak Ari di Info Sains dan Teknologi di percobaan yang murah, mudah, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Sains dan Teknologi. Doa apabila turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik masih menyaksikan Roja Ceria, tentunya masih bersama Kak Erik di sini nih. Dan tentunya bersama Kak Ari selama 45 menit ke depan dari awal tadi Kak Ari hingga akhir acara nanti, ya kan? Iya Kak Ari. Nah adik-adik, buat adik-adik nih yang berani bereksperimen sains dan teknologinya, adik-adik bisa kirimkan nih videonya nih ya Kak Ari ya. Betul, adik-adik bisa mengirimkan videonya dan percobaannya di alamat ini. Iya. Nah, nanti Kak Ari dan Kak Erik tampilkan di Roja Ceria loh. Nah, kan? Acara selanjutnya tipsnya apa Kak Ari? Nih Kak Ari, selain tadi yang dua kita udah sebutkan itu tipsnya ya, adik-adik harus memilih tempat jajanan yang jajanannya itu tidak terbuka dan harus terkemas dengan rapi adik-adik.
tertutup juga Kak Ari, tertutup ya? gitu. Karena itu berbahaya, tadi kan ada lalat yang hinggap atau enggak Debu. debu-debu dari angin yang kenceng atau enggak motor yang lewat nih, asapnya kan bisa mengganggu ke makanan tersebut nih Bisa Kak Ari. bakteri Hinggap di makanan itu. Iya, dan adik-adik juga harus hati-hati. Kalau makan makanan juga bukan sekedar yang murah saja. Betul. Karena jajanan yang murah biasanya terdiri dari bahan-bahan yang kurang sehat, Nah. kurang bagus, sintetis, dan berlebihan. Dan itu pun tentu tidak semua makanan murah berbahaya juga ya. Iya, ada Masih makanan banyak ya. murah yang sehat banyak. Seperti Apa tuh? pisang rebus, Uh, ubi rebus. Nah, ada juga makanan-makanan seperti pisang goreng. Pisang goreng. Sehat, Masya Allah. yang aman, sederhana tapi menyehatkan. Iya, dan nikmat. Dan nikmat tentunya. Betul nih Kak Ari nih. Dan untuk adik-adik, sekarang nih kita ada segmen berikutnya nih adik-adik. Ada segmen apa nih Kak Ari? Tentunya kita kan bahas makanan sehat, Kak Erik. Nah. Masazi dong. Masazi. Iya. Makanan sehat, penuh gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Senang sekali bisa bersama kembali bersama adik-adik di Masazi, makanan sehat penuh gizi. Pastinya adik-adik udah pada gak sabar nih. Apa sih makanan yang akan kita bahas kali ini? Nah, kita kali ini akan membahas tentang manfaat tauge bagi kesehatan. Tauge bisa disebut juga dengan tauge. Ada yang menyebut juga dengan kacamba atau tokolan. Toge paling sering dijadikan sebagai sayuran dan banyak mengandung sifat senyawa fitokimia. Mengkonsumsi toge ini sebaiknya dalam keadaan mentah adik-adik, agar zat muda dalam toge masih utuh. Namun bagi adik-adik yang tidak dapat memakan toge dalam keadaan mentah, ini bisa dicampur dengan sup yang hampir selesai masak. Dan jangan memasak toge sampai matang. Karena jika direbus lama, kerusakan kandungan nutrisinya dapat mencapai kurang lebih 60%. Jadi, adik-adik dapat mencelupkan toge sesaat pada air yang sudah mendidih. Terus ditiriskan. Dengan cara ini, kandungan vitamin C dan enzim dari toge yang rusak diperkirakan hanya 20%. Makanya, kita harus tahu manfaat dari toge ini. Sayang kan kalau vitaminnya rusak? Nah, apa saja sih sebenarnya manfaat dari toge ini? Yang pertama, mencegah penuaan dini. Sayuran ini merupakan sayuran yang dapat membuat kita jadi awet muda karena dapat mencegah penuaan dini. Toge ini mengandung antioksidan yang kuat dan sangat padat sehingga melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang kedua, mencegah kanker. Toge membantu pengurasan kotoran dalam usus besar. Hal ini menjadi kekuatan ganda toge dalam memerangi kanker. Dengan mendorong kotoran segera meninggalkan usus besar. Ini akan mencegah menumpuknya zat racun yang dapat memicu terjadinya kanker. Berikutnya yang ketiga, menjaga dan meningkatkan keasaman lambung. Ada beberapa orang yang ketika mengkonsumsi kacang akan merasa kembung. Ini karena mereka terlalu sensitif terhadap oligosakarida. Terus gimana dong kakak solusinya? Nah, untuk mendapatkan gizi kacang-kacangan tanpa kembung, toge mungkin salah satunya karena bersifat basah. Selanjutnya yang keempat, toge juga bermanfaat untuk menghilangkan noda hitam pada wajah, jerawat, menyuburkan rambut, tubuh langsing, membantu meremajakan dan menghaluskan kulit. Nah, yang kelima, menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kandungan dari estrogen alami yang ditemukan dalam toge berfungsi dengan sintesis estrogen dan tanpa efek samping. Estrogen ini dapat meningkatkan kepadatan tulang dan struktur tulang serta mencegah osteoporosis atau kerapuhan tulang. Keenam, mencegah kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Kandungan saporin dalam toge dapat menghancurkan lemak jahat LDL tanpa mempengaruhi lemak baik HDL. Nah, bagi penderita stroke dan serangan jantung yang disebabkan oleh lemak darah melambung, sebaiknya juga mengkonsumsi sayuran toge. Nah, itulah adik-adik beberapa manfaat dari toge atau cambah atau tokolan untuk kesehatan kita. Nah, buat adik-adik yang awalnya mungkin malas, sekarang tidak boleh malas-malasan lagi untuk mencoba memakan toge ini. Karena manfaat bagi kesehatan tubuh kita luar biasa banyaknya. Untuk itu kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Baik adik-adik, sampai di sini dulu segmen Masazi, makanan sehat penuh gizi kali ini. Sampai ketemu di segmen Masazi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan, buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada.
Insya Allah, Roja TV menghadirkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik, tafakur dan tadabur, info sains dan teknologi, salam sapa anak negeri, Baba, bahasa Arab buat anak, Masazi, makanan sehat penuh gizi. Jangan lewatkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad, hanya di Roja TV. Zikir ketika mendengar halilintar. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Artinya, Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya, seperti halnya para malaikat karena takut kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik, gimana tadi masazinya? Nah, adik-adik harus rajin memakan sayuran, terutama tadi toge. Nah, iya. Kak Ari emang suka toge, Kak Ari? Suka Kak Ari. Waduh. Kak Ari kalau makan toge dibarengi dicampur dengan bakso. Jadi ngiler nih. Iya. Jadi pengen bakso nih adik-adik ya. Tunggu dulu Kak Ari. Apa nih? Bakso juga jangan sembarang bakso. Oh, iya. Harus diperhatikan karena bakso itu terkadang bahan-bahannya berbahaya kalau tidak diawasi benar-benar, ada yang mengandung borak dan sebagainya. Pengawet ya, borak. Betul. Berbahaya juga nih Kak Ari ya. Yuk Kak Ari, kita lanjutkan tips yang berikutnya. Nah, tips berikutnya nih adik-adik nih. Orang tua juga ternyata harus mengedukasi anaknya agar selalu memilih jajanan yang aman nih Kak Ari ya. Salah satunya adalah dengan membawakan bekal yang dipilih dan disiapkan sendiri oleh orang tuanya. Betul sekali. Nah, orang tua juga dapat menunjukkan kepada anak-anak tempat yang higienis dan sehat untuk membeli makanan. Misalnya di kantin sekolah yang memenuhi syarat kebersihan nih Kak Ari nih. Betul Kak Ari. Orang tua biasanya juga harus menengok di sekolahan. Anak-anak biasanya suka jajan di pinggiran atau di dekat sekolah gitu Kak Erik. Iya Kak Ari. Nah, Umi dan Abinya ajari anak untuk memilih jajanan yang bersih. Betul Kak Ari. Ya. Nah adik-adik dan juga pemirsa Roja Ceria dimanapun Anda berada, itu tips tadi buat para orang tua juga Para ya. orang tua. Dan nih sekarang ada segmen yang harus kita tayangkan lagi nih Kak Ari. Betul, adik-adik pasti sudah menunggu acara ini loh Kak Erik. Acara Safari. Salam Sapa Anak Negeri. Salam Sapa Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin mengucapkan salam kenal buat pemirsa Roja Ceria di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPA Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin mengucapkan salam kenal buat pemirsa Roja Ceria di seluruh Nusantara. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mau bobo. Bismillah. Allahumma doa ya. Doa bang bobo. Alhamdulillah. Hilaji ahyana ba'dama hamatana wa ilaihin nusul. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa keluar
Gufronaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja ceria makin ceria. Yeah, 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 yeah. Salam sapa anak negeri. Zikir setelah hujan turun. Mutirna bifadlillah warahmatih. Artinya, kita diberi hujan dari langit karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, adik-adik pemirsa Roja Ceria dimanapun adik-adik berada, masih bersama Kak Ari Dan Kak Erik juga tentunya. Dan adik-adik juga bisa mengirimkan saparinya Betul Kak Ari. ke alamat ini. Ke alamat ini nih adik-adik nih. Adik-adik bisa mengirimkan video salam sapanya di alamat berikut ini. Jadi, Kak Ari dan Kak Erik akan tayangkan. Iya. Dan juga yang adik-adik yang lain jangan lupa ya, jangan malu-malu. Minta Abi atau Omnya mengirimkan. Kita tunggu ya videonya ya. Betul sekali. Nah Kak Ari nih, lanjut lagi nih tips berikutnya nih. Iya. Apa aja nih? Tips untuk orang tua di rumah. Hmm. Jangan lupa mendampingi terus anak-anaknya dalam memilih jajanan, terutama di sekolah ataupun di rumah. Berikan kepada mereka arahan yang benar. Sebagaimana tema kita pada hari ini Kak Erik. Iya. Pilih jajanan sehat dan aman. Dan aman. Dan ini sangat baik juga nih. Penting untuk pertumbuhan anak-anak biar optimal kesehatannya Kak Ari. Iya betul. Makanan, jajanan harus diperhatikan. Nah adik-adik, tadi kita telah memberikan tips nih buat adik-adik dan tentunya para orang tuanya juga nih ya Kak Ari ya. Betul sekali Kak Erik. Dan waktu juga akan memisahkan kita di kesempatan kali Iya. ini. Kak Ari pamit dan Kak Erik juga pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah tentunya hanya di Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur dan tadabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemirsa Roja Ceria dimanapun adik-adik berada, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga adik-adik dan para pemirsa Roja Ceria tentunya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan air dari langit, kemudian menahannya di dalam bumi, lalu dengan air itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Adik-adik, siapa yang pernah mandi di sungai? Atau pernah melihat sungai? Tentunya hampir semua adik-adik pernah melihatnya kan? Kali ini Kak Abu Lukman akan mengajak adik-adik jalan-jalan menyusuri sungai dan mata air. Nah, tapi bukan sekedar jalan-jalan adik-adik, kita bertafakur dan tadabur. Yuk adik-adik, kita ikuti perjalanan Kak Abu Lukman menyusuri sungai menuju mata air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku masih bersama dengan Kak Abu Lukman dalam segmen Tafakur dan Tadabur dalam acara kita Roja Ceria, cerita indah di hari Ahad. Adik-adikku, adik-adik lihat air yang begitu jernih yang mengalir di sungai yang begitu luar biasa ini. Air yang begitu bermanfaat bagi kita adik-adik. Air yang bisa kita gunakan untuk minum. Air yang kita bisa gunakan untuk mencuci baju, mencuci mobil. Dengan aneka macam kegunaan yang lainnya. Bahkan adik-adik, sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Wah, begitu manfaatnya ternyata air ini. Dan air yang begitu jernih ini adik-adik, pasti berasal dari sebuah mata air yang memancar dari perut bumi yang akhirnya mengalir melalui sungai ini. Kak Abu Lukman jadi penasaran nih, di mana ya asal mata air yang ada di sungai ini? Gimana adik-adik? Kita ikuti yuk. Arus sungai ini, kita cari mata air yang memancarnya. Yuk kita ikut dengan Kak Abu Lukman. Adik-adik, bersama Kak Abu Lukman adik-adik dapat melihat jernihnya air di pegunungan, serta bagaimana sungai itu terbentuk, dan bagaimana tanah dan batu-batuan menahan air, sehingga tidak meresap lagi ke dalam bumi. Air yang keluar dari dalam tanah
lalu meresap naik ke atas permukaan bumi dan muncul dari sela-sela bebatuan. Subhanallah, ia begitu bening dan tidak kotor berlumpur. Sungguh Allah telah menunjukkan jalannya air hingga ia mampu menembus tanah, cadas, dan batu atas izin Allah. Dari perut bumi itulah air naik ke permukaan hingga kemudian mengalir menembus apa saja yang merintanginya. Nah adik-adik, dengan begitu maka jadilah mata air yang mengalir menuju sungai-sungai. Adik-adik, Kak Abu Lukman sekarang bertemu dengan pertemuan dari dua sungai. Satu lebih besar, satu lebih kecil. Sungai yang kecil ini pasti berasal dari mata air yang jauh lebih kecil. Sedangkan sungai yang besar ini, Kak Abu Lukman yakin berasal dari mata air yang lebih besar. Nah, untuk menelusuri mata air ini, Kak Abu Lukman pilih yang besar aja deh. Yuk adik-adik, kita ikut kembali. Tapi hati-hati, menelusuri sungai ini licin. Kita harus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Kita bisa kepeleset atau yang lainnya. Ayo adik-adik. Subhanallah, air sungai terus mengalir, menembus dusun dan kota. Dan ikan-ikan pun berenang serta bertasbih memuji Allah. Karena sungai dan mata air itu adalah karunia Allah, maka sudah seharusnya kita menjaganya. Nah adik-adik, cintailah lingkungan dan jangan merusaknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya adik-adik kita bisa sampai di mata air yang begitu jernih ini. Banyak ikan-ikan kecil di sini yang berenang-renang dan luar biasa mata air ini ternyata berasal dari perut bumi, dilindungi oleh bebatuan kapur yang ada di belakang Kak Abu Lukman di sana. Dan adik-adikku, di air yang begitu jernih ini kita menjadi teringat kembali bagaimana sebetulnya asal muasal dari mata air. Sebagian menyebutkan ini akibat hujan yang berasal dari pegunungan yang kemudian keluar lagi di bawah di dataran yang lebih rendah. Tapi adik-adikku, hakikatnya mata air ini yang muncul dari perut bumi ini semata-mata adalah kekuasaan Allah, izin Allah. Karena tanpa izin Allah, maka tidaklah mungkin air ini akan muncul kembali ke atas permukaan bumi setelah meresapnya. Kak Abu Lukman adik-adik jadi teringat kisah ketika Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim atas perintah Allah. Sekali lagi atas perintah Allah di lembah yang kering, yang berbatu, yang tidak ada pepohonan di sana. Hajar dan Ismail hanya diberikan bekal satu keranjang kecil kurma dan satu tempat air saja. Hanya kecil. Yang tidak lama kemudian makanan dan air itu pun habis. Sehingga Ismail menangis kehausan. Hajar yang ditinggalkan beserta putranya ini karena perintah Allah, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka Hajar lalu kemudian berusaha mendaki Bukit Sofa, lalu ke Bukit Marwah. 7 kali beliau kembali lari-lari bolak-balik untuk mencari apakah ada air yang bisa ia ambil untuk minum sehingga ia bisa kembali menyusui putranya, ataukah ia akan menemukan orang yang ia bisa meminta tolong kepadanya. Tapi ternyata ini memang lembah yang tidak ada air di dalamnya. Lembah yang tidak ada pepohonan di dalamnya. Lembah yang kering. Namun, apakah Allah menyia-nyiakan Hajar dan Ismail? Tidak adik-adik. Allah turunkan malaikat. Yang kemudian malaikat ini mengais dengan sayapnya tanah yang berbatu, tanah yang kering, tanah yang tandus tersebut. Lalu kemudian adik-adikku, muncullah mata air di dalamnya. Muncullah mata air yang memancar dari dalam perut bumi, dari daerah yang tandus, daerah yang tidak ada pohon di dalamnya. Ini benar-benar karunia Allah. Sebagaimana Allah mengeluarkan mata air di tempat ini yang begitu jernih, Allah juga yang telah mengeluarkan air ketika menolong Hajar dan Ismail, air Zam-Zam.
Sehingga adik-adikku, seyogyanya kita bersyukur dengan karunia Allah ini. Air ini yang begitu jernih, air yang Masya Allah adik-adik, terasa Kak Abu Lukman ingin segera mandi di air ini. Luar biasa begitu jernih, segarnya air ini. Ini karunia Allah yang harus kita jaga. Dan karunia Allah yang tidak boleh kita sia-siakan, kita hambur-hamburkan. Kita pakai seperlunya saja, kita jaga kelestariannya, agar air yang jernih ini terus mengalir sampai ke perkotaan, sampai ke tempat kita, sehingga kita pun bisa ikut menikmati air yang segar ini. Baiklah adik-adikku, inilah tafakur dan tadabur kita di edisi kali ini. Semoga Allah pertemukan kita dalam segmen tafakur dan tadabur di kesempatan yang akan datang dalam Roja Ceria, cerita indah di hari Ahad. Baik adik-adik, Kak Abu Lukman akan menikmati air yang jernih ini terlebih dahulu. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.